Selamat datang di channel Babu Jerman. Hari ini saya libur ya. Minggu ini 3 hari saya libur, Senin, Selasa, Rabu, dan seneng banget. Matiin dulu. Ya namanya orang kerja kalau libur ya seneng ya. Kalau di rumah terus ya udah biasa aja kan, tapi ya saya senang karena saya libur 3 hari dan ya tetap gajinya nggak berubah ya, cuma ya itu libur bukan berarti santai, tapi ya berarti kerja di rumah ya, membabu di rumah. Dan saya dari beberapa hari kemarin tuh kurang sehat ya, jadi agak flu ya, sakit kepala 2 hari nggak hilang-hilang, sampai sekarang juga masih agak-agak sakit. Cuma karena saya udah ini banget ya santai banget kemarin waktu weekend, saya nggak mau ngapa-ngapain, saya fokus sama istirahat. Jadi saya banyak nonton YouTube kan. Hari Sabtu saya nonton YouTube tentang apa namanya, tentang apa namanya ya, ini Aldi. Ini Aldi ya, saya belum pernah masuk Aldi, belanja di Aldi, nggak tahu kenapa. Nah, hari Sabtu saya nonton video tentang orang tua yang udah pensiun, terus mereka mau mulai kehidupan baru. Jadi yang mungkin masa mudanya dulu dihabiskan tinggal di kota gitu ya, di apartemen atau ya pokoknya yang serba macet, lalu lintas padat gitu ya. Terus sesudah mereka pensiun, mereka memutuskan untuk pindah ke pedesaan gitu. Mereka beli rumah yang dengan halaman yang luas, bahkan bisa bertani, berternak gitu ya di pedesaan kan begitu. Terus namanya kita nonton begitu ya, kadang-kadang ke bawah kan. Saya pikir wah asik ya, kita pengen nanti kalau kita udah tua begitu kali ya. Cuma pikir-pikir lagi ya, sekarang aja kita tinggal di desa. Tetangga-tetangga itu petani. Ya. Apakah saya punya kemampuan untuk melakukan pekerjaan kayak begitu, ngurusin kebun, tanam segala macam, bertani ya? Mungkin kalau di Indonesia bisa kali ya, kalau punya banyak pegawai kan. Jadi suami saya tuh pengennya pensiun di Indonesia. Makanya kita ngomongin kan, suami saya bilang ini dapat surat gitu ya, pemberitahuan bahwa kalau dia nanti pensiun, ini pengusaha ya, pensiunnya cuma dapat 600 euro. Ya nggak nyampe 10 juta gitu. Terus kata suami saya, kalau di Jerman kita nggak punya rumah, kita pensiun segitu buat bayar kontrakan juga nggak cukup gitu, belum makan gitu kan. Jadi cuma buat bayar kontrakan nggak bisa makan kita. Tapi kalau di Indonesia mungkin cukup, kata suami saya. Jadi dia bilang cukup buat Indonesia kalau segitu. Ya cukup, kita hidup sederhana lah ya, kalau kita punya rumah ya, nggak ngontrak gitu ya. Kalau ngontrak ya susah ya. Buset, mobil ngebut juga ya ini ya. Ini truk, buset dah truk. Nah, tapi saya
belum tahu juga ya, kita nggak tahu masa depan kita kayak bagaimana kan. Ya nyantai aja sih, nikmatin aja yang sekarang gitu, kehidupan kita. Cuma maksud saya kita nggak kerasa kan ya, kita pikir masih lama padahal enggak juga ya, nggak kerasa gitu. Tiba-tiba anak kita udah remaja, tiba-tiba anak kita udah mandiri gitu kan. Suami saya sih tipe orang Jerman yang suka kerja, jadi biarpun udah pensiun masih mau tetap aktif kan ya, nggak mau nyantai gitu. Kalau saya kan tipe orang Indonesia gitu, tipe bukan orang rajin, tipe pemalas ya. Jadi udah capek kita kerja, ngapain kita pensiun capek-capek ya. Kalau di Indonesia tuh saya mikirnya gini, di Indonesia tuh banyak orang yang bisa kita pekerjakan ya, gaji ya, karena gaji di Indonesia kan murah gitu ya. Jadi kalau kita udah tua gitu ya, kita bisa bayar orang untuk bantu-bantu kita gitu kan. Beda sama di Jerman gitu. Kalau di Jerman memang kita dapat ya, kalau kita benar-benar udah nggak bisa apa-apa tuh, kita memang dapat bantuan berupa tenaga perawat, terus orang yang kerja di rumah bersihin gitu ya. Cuma itu kalau benar-benar udah nggak bisa ya. Tapi kalau masih bisa ya, semua apa-apa harus dikerjain sendiri gitu kan. Terus saya mikir lagi, emang kita mau selamanya mau jadi babu? Kalau masih sehat gitu ya mas. Tapi kalau udah di atas 60, teman-teman saya nih banyak yang sesama babu di tempat saya kerja tuh umurnya dari di atas 60 ya, masih kerja ya. Apalagi kayak saya yang baru mulai kerja tahun ini, saya masih harus kerja sampai umur 100 baru bisa pensiun, karena peraturannya memang begitu kan. Kalau mau pensiun itu harus berapa puluh tahun gitu kerja baru kita dapat pensiun. Kata suami saya, kamu emang mau jadi babu terus? Nggak kangen pengen jadi nyonya lagi? Saya bilang ya juga sih ya, enak banget ya. Kalau di Indonesia tuh saya memang hidup lebih nyaman ya, maksudnya ya kemana-mana ada yang nyetirin setiap minggu, bahkan beberapa kali dalam seminggu bisa ke salon, bisa pijet. Di sini ya boro-boro, biarpun badan pada ngerentek ya, paling saya minta tolong sama suami saya, tolongin ini keretokin belakang saya. Tuh suami saya kan kuat tenaganya, dia belakang saya, aduh baru agak lempeng nih punggung saya. Tapi selain itu ya boro-boro, siapa yang mau mijetin saya mau ke tempat pijet tuh bayarnya mahal. Dan gitu saya pernah ya bayar tukang pijat di Jerman 50 euro. 50 euro itu berapa ya? 750.000 kali ya, sekitar segitu kali ya. Alah, cuma dilus-elus doang, kagak kerasa, kagak ada tenaganya gitu, pijatnya nggak enak, buset dah. Di Indonesia ya bayar 50.000 aja udah bisa dipijat enak. Aduh, lagi kalau saya bayar 100, maju. Itu ya truk sampah ya, selebor banget ya, udah tahu sampah ya, truk gede gitu, dia jalannya ngebut lagi tuh, selonong boy. Udah saya ngeliatnya miring-miring, ngeri banget, makanya saya nggak mau deket-deket dia. Tadi saya di sebelah dia, terus saya lihat dia kayak nggak mau ngalah, buset dah, ini dikejar waktu kayaknya. Tapi kan bahaya tuh, pernah ya ada di Jerman nih truk sampah kayak begini nih, di tikungan dia jatuh, yang nahas itu yang ketimpa sama dia, buset dah, kasihan banget tuh. Makanya hati-hati lah pokoknya kalau di dekat-dekat truk kayak begini, jangan dekat-dekat deh. Tadi saya di sampingnya, mendingan ini dah, mendingan ngalah deh. Jangan aja di samping-samping truk begini, dia terbalik ya. Dia kalau ngebut tikungan dia bisa terbalik, ini truk kayak begini. Ya jadi begitu ya, ngomongin pensiun ya, rencana hari tua. Saya pikir-pikir enak juga ya kalau di Indonesia tuh, saya ada yang mijetin, ada yang masakin, ada yang bersihin rumah, ada yang beresin kebun, ada yang nyetirin
Di sini semua dikerjain sendiri kan. So it's not a bad idea kalau kita mikir ya di Indonesia, dengan uang 10 juta 1 bulan mungkin masih bisa hidup cukup nyaman. Kalau di Jerman ya ya masih harus ngebabu saya nanti pensiun juga. Suami saya udah 70, saya masih ngebabu ya. Kata suami saya, ya masa kamu mau begitu? Ya nggak mau sih. Jadi ya oke aja. Saya bilang ya kalau Tuhan mau kita ke Indonesia, kita ke Indonesia, ayo. Oke lah, gurih banget ya di belakang truk ini udah. Harus lihat nih, banyak orang mau nyebrang. Nah terus hari Minggunya saya nonton lain lagi. Hari Minggunya saya nonton video YouTube ya. Saya seneng ya nonton di YouTube itu kan, youtuber yang saya suka itu biasanya dari luar negeri kan, tentang ini apa dekorasi. Biasa kan ibu-ibu gitu kan sukanya ngedekorasi rumah gitu kan, clean with me, bebersih gitu. Karena dulu saya tuh nggak punya kebiasaan begitu kan. Saya nggak belajar membersihkan rumah, merawat rumah, mendekorasi itu saya nggak ada gitu dulu ya, boro-boro ya. Jadi sekarang ya saya belajar kan dari YouTube bagaimana merawat rumah. Itu saya harus belajar dari nol ya. Jadi saya langsung gatal tangan saya, langsung nggak sabar pengen cepet-cepet hari Senin supaya bisa belanja. Saya mau beli pernak-pernik Natal. Sebetulnya nggak harus beli karena masih banyak ya, cuma harus dikeluarin. Tadi saya pagi-pagi saya udah bongkar, udah ngeluarin semua pernak-pernik Natal, pernak-pernik musim dingin gitu ya. Dan pernak-pernik musim gugur itu udah saya turunin, udah saya masukin ke tempat penyimpanan. Jadi hari ini saya mau beberes, tapi saya pulang belanja nih, habis ini mau masak dulu ya karena udah waktunya bentar lagi makan siang. Saya mau masak ayam panggang. Suami saya dulu pernah saya bikinin, dia suka banget ayam panggang ala-ala. Nggak tahu ala-ala apa, ala-ala Indonesia lah, ala-ala segala macam. Pokoknya dia bilang, saya bayar kamu kalau kamu bisa mengulang menu yang waktu itu. Dia suka banget, katanya enak banget. Ayam panggang ala Asia, perpaduan Asia sama Jerman. Saya kalau masak ini aja ya, kata suami saya. Saya yakin kamu nggak bisa ngulang karena kamu tuh kalau masak tuh asal jadi, sekali jadi gitu. Jadi semaunya aja gitu, ala kamu aja. Ya saya bilang bisa ya, bisa nggak, bisa aja, saya bisa mengulang lagi ya. Saya bayar kalau kamu berhasil mengulang menu yang waktu itu kamu bikin yang enak, saya bayar. Oke, saya bilang challenge accepted. Saya paling suka kalau ditantang, lagi tantangnya pakai duit. Diiming-imingin duit ya, demen lah. Nah itu mah lucu-lucuan aja ya. Suami saya tuh suka meremehkan tentang saya orang Indonesia. Pikir orang Indonesia tuh nggak bisa apa-apa ya. Akan saya buktikan kemampuan saya. Saya itu serba bisa. Ya, jadi itu rencana saya hari ini ya. Jadi ikutin
walaupun membosankan mungkin buat sebagian orang, karena kata suami saya, ya kamu vlognya begini-begini aja, orang-orang mah seru ya, kamu mah cuma ngomong di mobil ya katanya. Iya, saya bilang orang-orang mah profesional, kameranya aja ada berapa, ini mas saya modal HP-nya juga rusak. Ya kamu niat atau enggak sih sebenarnya jadi YouTuber, kata suami saya. Ya niat lah, orang jalanin, tapi kan saya nggak mau modal gitu, nggak mau keluar modal, saya tuh nggak mau korban waktu, makanya saya ini aja sambil nyetir aja kan, nanti sampai di rumah tuh saya langsung kerja. Kalau saya lagi kerja tuh saya kadang-kadang nggak sempet bikin video lah. Kalau YouTuber lain kan sambil kerja, beberes, sambil apa, bikin masak, sambil apa ya, sambil dibikin YouTube kan. Kalau saya itu ribet, tangannya kotor, belepotan. Terus kameranya juga kagak ada. Kalau YouTuber lain kan kameranya di mana-mana ya, dia pasang di mana-mana kameranya. Kalau cuaca kayak begini nih, ada matahari, petani-petani ngeluarin ini nih, ngeluarin kotoran sapi, bau. Rumah saya tuh kalau dibuka jendelanya udah kayak kandang sapi baunya. Makanya saya harus mulai pasang lilin di mana-mana kan. Jadi musim dingin tuh kan ini ya apa namanya, cepet gelap ya. Apalagi nanti bulan Desember tuh cuma beberapa jam aja siangnya, selebihnya ya gelap gitu. Jadi harus banyak cahaya di dalam rumah, kita lilin. Saya beli lampu-lampu gitu ya, lampu-lampu yang kelap-kelip gitu, nanti buat dipasang di dekat-dekat jendela gitu, supaya ada suasana huga. Kalau itu bahasa Swedia ya kalau nggak salah, huga gitu ya. Jadi itu nggak ada di Indonesia istilah itu gitu. Kalau di bahasa Jerman kayak gemütlich gitu ya. Suasana yang apa ya, kayak romantis, remang-remang, enak gitu untuk nyantai gitu. Suasananya bikin asik kalau kita di musim dingin, di luar salju dingin, kita di dalam rumah bikin suasana senyaman mungkin supaya kita bisa santai di rumah gitu, selimutan gitu kan. Itu juga konsepnya gitu, konsep yang ada di negara-negara yang musim dinginnya lama ya. Dan itu tren, kalau kita search ya di YouTube, cari pakai kata itu juga pasti banyak tuh YouTuber bikin konten tentang begitu. Itu konten yang apa, maksudnya konsep yang asing buat saya ya sebagai orang Indonesia kan, dengan konsep gemütlich juga gitu ya. Tapi ya namanya kita tinggal di tempat baru ya, menyesuaikan diri lah dengan kultur dan kebiasaan orang di sini ya, kita biasain juga ya kayak begitu. Ngikutin aja, whatever works for you. Aduh, ngeri banget ini sepatu di sini. Mepet soalnya. Udah sampai rumah, lanjut nanti ya di rumah ya. Ya, masakan saya udah jadi, ayam panggang ala babu Jerman sama kentang dan sayuran, dan pas tepat waktu suami dan anak saya juga pulang, pas mateng, pas pada pulang mau makan. Ya, saya keluarin lagi bunga-bunga plastik ya, hiasan dari tahun lalu yang saya beli. Karena kalau yang asli mahal ya harganya. Semua dinding juga saya usahakan diganti hiasannya. Dan saya nggak mau terlalu banyak sih, karena udah banyak ya sebenarnya dari tahun kemarin juga cukup dekorasi ya. Dan sebenarnya sih saya mau lebih natural gitu, maunya sih dari daun-daun cemara yang natural, tapi kan mahal ya, jadi saya tunggu nyari di hutan mungkin nanti kapan-kapan. Ya, ini saya beli di toko barang bekas ya, harganya
90 sen, jadi sekitar 15 ribuan ya. Ini cuma hiasan yang murah meriah aja, mau saya taruh di depan pintu. Dan beberapa dekorasi kecil untuk ditaruh di pohon Natal berupa lonceng ya. Saya dari tahun kemarin tuh saya nyari hiasan yang agak kecil, ringan, dan natural, dari bahan natural ya kalau bisa. Terus ini lilin murah juga, cuma 40 sen, yang ini 20 sen ya. Jadi yang murah-murah aja. Dan ini pot bunga kecil buat ditaruh nanti hiasan bunga atau apa gitu ya. Ada bunga yang namanya khusus untuk Natal gitu, bintang Natal namanya. Ini saya beli baru ya di toko Action. Nggak terlalu mahal juga, nggak sampai 30 ribu, karena saya senang barang yang model-model antik gini ya, kayak jadul gitu ya, lonceng-lonceng. Dulu kalau ada apa-apa kan di sekolah pakai lonceng ya, zaman dulu. Kalau manggil anak juga daripada teriak-teriak pakai lonceng aja ya manggilnya. Terus ini juga dekorasi musim dingin, saya beli di toko barang bekas cuma 40 sen. Lucu dan kecil, saya nggak suka yang terlalu makan tempat gitu ya. Terus ini pita buat bungkus kado atau buat taruh di pohon Natal juga bisa, hiasan juga 90 sen ya, dari toko barang bekas yang murah-murah aja. Lilin juga ini udah lama banget ya, karena ini harganya masih waktu Deutsche Mark ya, 50 sen. Tapi kan lilin nggak ada kadaluarsa, jadi masih bisa dipakai ya kalau kepepet. Ya, jadi perlu banyak lilin ya. Kalau musim dingin kan gelap di rumah, biar suasana lebih terang dan nyaman. Ini saya tunjukin bonnya karena saya tadi penasaran harga lonceng berapa sih, takut kemahalan ya. Hari ini saya nggak beli terlalu banyak, nggak terlalu banyak ngeluarin uang, seperlunya aja, karena jangan mau ditipu sama komersial, sama iklan ya. Iklan selalu menganjurkan kita untuk beli barang-barang yang sebenarnya kita nggak perlu ya. Natal ini kadang-kadang diselewengkan maknanya jadi buat konsumtif gitu ya, konsumsi banyak barang-barang materi yang kita nggak perlu. Ini saya beli yang murah-murah aja, nggak sampai 1 euro, harganya cuma antara 50 sen sampai 1 euro, kan nggak terlalu mahal ya. Ya, nanti ini tuh bunganya ya, bukan saya bilang bunga bintang Natal. Dan nanti kalau Advent itu kita nyalain lilin tiap minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, jadi ada 4 lilin ya. Itu tradisi di Jerman ya kalau Advent. Oke, sampai di sini video kali ini, karena saya nggak bikin video dekorasi lagi karena tahun kemarin saya udah pernah bikin videonya. Jadi kalau mau lihat bagaimana saya menghias rumah untuk Natal, bisa dilihat di video saya yang tahun kemarin. Mungkin kalau saya sempat nanti saya taruh linknya di deskripsi. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya, dan tetap semangat, dan jangan lupa tetap sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Dah.